Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Ketua Rais Syuriah dan Ketua Tanfidiyah PJNU Kota Mojokerto, jajaran pengurus LDNU dan Lapesdam PJNU Kota Mojokerto beserta seluruh jajarannya, hadirin nahdiyin nahdiyat yang semua dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada saat ini kita telah melakukan kegiatan ngaji sore Ramadan dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada saat ini benar-benar mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang akan kita dengarkan nanti menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Sebelum kita mulai, mari kita hadiah Fatihah dulu kepada muallif daripada kitab Arba'in Nawawi, ila hadrati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami' azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi ila hadrati dzurriyyat wa jami'i muallifil kutub wa musannifil kutub asy-syar'iyyah walladzina ahdaina min Fatihah ta'adatan wa muallifi Arba'in Nawawi wa muallifi al-majalis saniyah walladzina ahdaina min Fatihah ta'adatan lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya akan membaca hadis terakhir, yaitu Ats-Tsani wal Arba'un, hadis yang nomor 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada 'alaina bi barakatihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. An Anasin, dipun riwayataken saking sahabat Anas radhiyallahu anhu, qala dawu sapa Anas, sami'tu krungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu halid dawu sapa Rasul, dawuhipun Rasulullah, qala dawu sapa Allah taala, Gusti Allah taala. Ini merupakan hadis qudsi. Hadis qudsi dawuh-dawuhnya Allah yang disampaikan oleh Rasulullah. Qala dawuh sapa Allah taala, ya bena Adam, hi anak turune Nabi Adam, innaka setune sira iku ma ta'autani, selagine ndonga sapa sira ing ingsun, warajautani lan arep-arep sapa sira ingsun,
ghafartu mongko ngapura sapa ingsun laka maring sira ma ing dosa kana kang ana apa ma iku mingka sangking sira wala ubali lan ora merduli sapa ingsun ya bena Adam he anak turune Nabi Adam lau balagot lamun tumeka apa dunu buka pira-pira dosa sira tumeka ana as-sama'i ing megane langit tumastaghfartani mongko nuli njaluk sepura sapa sira ingsun ghafartu mongko ngapura sapa ingsun laka maring sira ya bena Adam he anak turune Nabi Adam innaka setune sira iku lau ataitani lamun tumeka sapa sira ing ingsun biqura bil ardi kelawan sak kebake bumi apane khotoya pira-pira dosane summa ataitani mongko nuli teka sapa sira ingsun la tusyriku khale ora nyekuthaaken sapa sira bi kelawan ingsun ora nyekuthaaken syai'an ing suwi-wiji la ataituka mongko yekti nekani sapa ingsun ing sira biqura biha kelawan sak kebake ardi apane maghfiratan pangapuran rawahu ngriwataken ing hadis sapa Tirmidzi Imam At-Tirmidzi waqala lan dawuh sapa Tirmidzi haditsun utawi iki ku hadits hasanun kang bagus ma'asyiral muslimin pendengar yang dimuliakan Allah dimanapun berada. Hadis ini merupakan hadis yang menunjukkan betapa besarnya maha pengampunan Allah Subhanahu wa taala, betapa murahnya Allah di dalam memberi pengampunan kepada seluruh umat manusia. Dengan satu catatan sing penting boten syirik nang Gusti Allah. Yang penting Anda tidak menyekutukan Allah. Seberapapun banyak dosanya, maka dosa itu semuanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inti hadis ini adalah sedemikian. Kalimat yang pertama, ya bena Adama innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka makana minka wala ubali. Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau selagi mau berdoa kepada Allah, mau berharap kepada Allah, kepada aku, Allah maksudnya, maka aku akan mengampunkan dosa-dosamu seberapapun banyaknya wala ubali. Aku tidak peduli berapapun banyaknya, berapapun apapun macam dosa itu. Ini sekali lagi menunjukkan betapa murahnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih lanjut, lau balaghat dzunubuka ala ana as-sama. Kalau saja, kalaupun dosa kalian ini besarnya memenuhi langit, kemudian kamu mau beristighfar kepadaku, maka aku pasti akan mengampunkan dosa-dosamu. Wahai anak Adam, lau ataitani biqurabil ardi, andaikan kamu datang kepadaku dengan membawa dengan sepenuh isi bumi yang berupa dosa-dosa, kemudian kamu datang kepadaku asal tidak menyekutukanku, maka aku akan mendatangi kamu dengan sepenuh bumi itu juga berupa ampunan dari dosa-dosa yang telah engkau lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, memang kita sebagai muslim ini dihadapkan dua pilihan, dihadapkan dua perintah, yaitu untuk memperbanyak khauf dan memperbanyak rojak, memperbanyak rasa takut kepada Allah, juga memperbanyak harapan kepada Allah akan rahmatnya. Khauf ini
hendaknya dilakukan oleh orang yang masih sehat, orang yang masih punya kesempatan untuk melakukan kemaksiatan. Kula panjenengan sedaya yang masih berkesempatan, berkemampuan melakukan kemaksiatan, hendaknya memperbesar rasa khaufnya, memperbesar rasa takutnya kepada Allah, takut untuk melakukan dosa, takut siksa, takut amarah Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kalau kok seperti kula sedaya yang masih berpeluang untuk melakukan maksiat, maka sebaiknya kita perbesar rasa khauf kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supados kula sedaya tidak sekalipun mau atau berani melakukan dosa. Kita ingat betapa besarnya, betapa parahnya siksa Allah kalau kula sedaya sampai melakukan dosa itu. Akan tetapi untuk orang-orang yang sudah tidak berkemampuan, orang-orang yang sudah sakit-sakitan, orang-orang yang sudah tua, yang kiranya tidak mampu lagi maksiat, wis gak kuat maksiat, tapi sadar akan betapa banyaknya dosa saya. Seakan-akan kalau melihat dosa besarnya dosa kita ini, kayak koyoke Gusti Allah mboten berkenan ngampuni. Dalam kondisi seperti ini hendaknya kula sedaya orang-orang yang sudah tidak mampu melakukan maksiat, katakan hidupnya tinggal menunggu ajal begitu saja, orang-orang seperti ini hendaknya memperbesar rasa rojaknya, harapannya hendaknya diperbesar, husnudzon kepada Allah hendaknya diperbesar. Yakinlah, berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang didawuhkan oleh Allah melalui hadis qudsi ini, berapapun dosa kalian banyaknya, pokok gelem njaluk sepuro nang aku, pasti orang itu akan diampunkan oleh Allah. Oleh karena itu tidak boleh kula sedaya, tidak boleh orang-orang yang sudah tua renta, yang sudah tinggal menunggu ajal, kemudian putus asa, rasanya tidak ada harapan untuk selamat di akhirat, rasanya saya akan disiksa di akhirat. Hendaknya hal itu dikesampingkan, karena sudah tua, maka lebih banyak husnudzon, berharap Allah pasti akan mengampunkan dosa saya. Rahmat Allah, ampunan Allah akan jauh lebih besar dari dosa-dosanya umat manusia. Seberapapun banyak dosa umat manusia, pasti masih besar rahmat Allah, masih besar ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semua dosa pasti bisa diampunkan oleh Allah. Tidak ada dosa yang tidak diampunkan oleh Allah. Walaupun dalam prosesnya secara fikih ada beberapa proses. Kalau sampai ada yang dosa, dalam proses pertaubatannya harus melalui dikisos dan lain sebagainya. Ada cukup dengan istighfar. Tapi yakinlah semuanya itu asal tidak berupa syirik kepada Allah, apapun macam dosa itu pasti akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau selagi masih hidup di dunia, kalaupun orang telah melakukan kesyirikan, kemurtatan, pertaubatannya hanya satu, dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengakui akan ketuhanan Allah dan mengakui akan kerasulan baginda Muhammad, maka kesyirikan itu akan hilang, dosa itu akan ditebus dengan ketika orang itu mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu kalau di dunia. Tapi kalau sudah di akhirat, dosa syirik tidak akan diampunkan, tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau menanti di akhirat, semua dosa selain syirik, berapapun banyaknya, apapun macamnya, pasti masih bisa diampunkan oleh Allah. Paling tidak karena belum bertaubat sampai meninggal, orang ini harus masuk ke neraka. Setelah sekian lama di neraka, setimpal dengan dosanya, maka dosa itu akan hilang karena sudah
dicuci, disteril di dalam neraka, maka kembalilah orang ini menjadi orang yang suci. Pasti pada saatnya nanti akan dientas dari neraka, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau syirik dengan cara apapun, dengan siksaan di neraka beratus ribu tahun sekalipun, tidak bisa diampunkan oleh Allah. Sekali syirik, maka dia akan abadi di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Doa ini penting karena doa merupakan mukhul ibadah. Saripati daripada ibadah ini doa. Bahkan doa sendiri ini adalah ibadah. Oleh karena itu kula sedaya tidak boleh melupakan doa, tidak boleh merasa putus asa dengan berdoa. Jangan sampai merasa saya sudah berdoa berkali-kali tapi nyatanya tidak ada realisasi dari Allah, tidak dikabulkan. Jangan sampai punya suudzon begitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita harus yakin Allah pasti akan mengkabulkan doa kita. Doa ini kadang-kadang oleh Allah pemberiannya, pengkabulannya dikencengi di dunia. Minta apa dikabulkan di dunia. Kadang-kadang pengkabulan doa itu oleh Allah tidak diberikan di dunia, tetapi akan diberikan nanti di akhirat kelak. Kita tidak tahu. Yang penting kita yakin bahwa doa ini pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berbicara doa. Doa ini untuk terkabul, ini macamnya ada 3. Kadang-kadang doa ini terkabul karena orangnya, memang orangnya saking dekatnya dengan Allah, maka doa ini mudah dikabulkan oleh Allah. Dikabulkan bukan karena apa-apa, bukan karena waktunya, bukan karena materi doanya, tapi karena orangnya memang dekat dengan Allah. Berdoa apapun insya Allah pasti mudah dikabulkan oleh Allah. Ada kalanya doa ini dikabulkan karena terkait dengan waktu. Terkait dengan waktu, karena waktu yang tepat di tengah malam gelap gulita, di sepertiga malam yang terakhir, waktu hari Jumat, waktu malam hari raya, waktu nisfu Sya'ban dan lain sebagainya. Ini adalah waktu-waktu yang mustajab. Kalau terkait dengan waktu, siapapun yang berdoa, yakinlah panjenengan semuanya jangan minder, jangan berkecil hati. Karena waktunya yang tepat, siapapun panjenengan, siapapun kita, dengan keyakinan yang sungguh-sungguh, doa kita semuanya karena bertepatan dengan waktu yang tepat, pasti doa kita juga akan dikabulkan. Ada kalanya doa ini dikabulkan bukan karena orangnya, bukan karena waktunya, tapi karena tempatnya. Karena doa di Raudhah, karena berdoa di Multazam, karena berdoa di belakang makam Ibrahim, karena berdoa di makam, di tempat-tempat mustajabah di Haramain. Berkaitan dengan tempatnya. Kalau berkaitan dengan tempatnya, misalnya Raudhah tadi, siapapun yang masuk Raudhah mau berdoa walaupun orang ini bergelimang dengan dosa, karena tempatnya yang tepat, pasti doa panjenengan akan dikabulkan juga oleh Allah. Jadi 3 macam ini. Ada kalanya kalau kula merasa orang yang kotor, maka mari kita cari kesempatan yang 2 kesempatan yang lain, yaitu waktunya kita gunakan tengah malam, sepertiga malam yang terakhir ini waktu mustajabah. Kita berlomba-lomba untuk meraih ridha Allah, mencurhat seluruh apapun hajat kita, apapun kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah malam. Atau karena hari Jumat juga hari yang mustajabah untuk doa, maka kita gunakan kesempatan itu. Atau tempatnya, kalau kula sedaya di dalam masjid, ini juga salah satu tempat yang mustajabah. Kalau di lingkungan kita di dalam masjid, ini termasuk makam yang mustajabah. Kita gunakan iktikaf untuk
munajat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan kesungguhan, keseriusan kita berdoa dan didukung dengan secara fikih, hendaknya kita dalam kondisi suci dari hadas kecil, hadas besar, menghadap kiblat, diawali dalam doanya itu diawali dengan sholawat dan hamdalah, kemudian mencurahkan apa yang akan kita hajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian di tengah-tengah kalau bisa diselipkan lagi sholawat, kemudian yang terakhir ditutup dengan hamdalah dan sholawat. Etika doa seperti itu, maka insya Allah semua doa panjenengan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kiranya itu sedikit kesempatan yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan seiring dengan hidayah Allah, mugi-mugi dados ilmu ingkang manfaat. Amin Allahumma amin. Semua kekurangan nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم تقبل منا وضوءنا وصلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتسبيحنا وتهليلنا وتمجيدنا تضرعنا وتخشعنا ولا تضرب بها وجوهنا يا إله العالمين ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا ورقاب أجدادنا ورقاب جداتنا ورقاب من قبلنا ومن بعدنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.